Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita infokan ya permasalahan pompa air yang mengalami cetak-cetik ya. Ini cetak-cetiknya itu antara bunyi lalu berhenti dan bunyi lagi tuh kurang lebih sekitar 10 detikan. Jadi ada kebocoran tuh relatif sangat kecil sekali ya. Nah, untuk memastikan kebocoran tersebut di instalasi atau ya intinya ke distribusi atau di area pompa, siapa tahu tekanan tersebut berbalik gitu ya ke pipa hisap gitu ya. Nah, di sini biasanya kita kan ditutup di bawah seperti ini nih. Kita coba ya. Nah, kalau seperti ini berhenti total ya, tidak mengalami cetak-cetik. Berarti permasalahannya itu emang jalur yang ke distribusi. Karena di stop keran ini kita off kan, tidak ada mengalami kebocoran di pipa hisap, terutama bagian klep itu aman ya. Jadi sudah jelas pompa ini mengalami ada kebocoran ke distribusi gitu ya. Nah, di distribusi itu nanti kan bermacam-macam ya. Jadi sangat perlu pemeriksaan secara detail ya untuk mengetahui pastinya ya. Nah, ini kita coba buka lagi. Nah, bunyi lagi kan. Nah, ini udah dibuka menuju jalur distribusi ya. Nah, di area ini ya, di daerah dak ini ya, ke distribusi itu terbagi dua. Ada distribusi ke lantai bawah dan ada distribusi ke lantai atas. Karena rumah ini 2 lantai. Lalu untuk water heater solahatnya juga, tenaga surjanya juga memiliki palep atau stop keran sendiri gitu ya. Nah, di sini seperti ini nih ya tampilannya. Pembagian stop keran untuk area distribusi lantai 1 dan lantai 2. Di sini kami sudah mencoba ya. Kita coba tutup dua-duanya, ternyata pompa benar-benar berhenti total. Jadi sudah jelas permasalahannya mengalami kebocoran tersebut adalah ke jalur distribusi ya. Di sini juga kami bisa mengecek apakah di lantai 2, apakah lantai 1. Di balap ini bisa kita mainkan ya. Kita tutup salah satu, ternyata masih pompanya tersebut masih cetak-cetik. Oke, yang satu kita buka, yang satunya lagi kita tutup. Masih sama, mengalami cetak-cetik. Pompa tersebut mati hidup, mati hidup. Jadi kesimpulannya, jalur distribusi yang 2 ini ya, yang menuju ke lantai 1 dan lantai 2 itu mengalami adanya kebocoran. Nanti kita jelaskan kebocorannya seperti apa yakin dari instalasi atau dari yang lainnya. Nanti kita jelaskan. Nah, di sini juga ya ada stop keran yang khusus ke tenaga surya, water heater ya. Nah, ini kita coba tutup. Ya, masih tetap cetak-cetek. Berarti instalasi air panas aman, tidak mengalami kebocoran ya. Jadi sudah jelas dengan pengecekan seperti ini ya, yang mengalami ada kebocoran halus itu adalah jalur ke distribusi gitu ya. Nah, untuk memastikan apakah di instalasi lantai 1 atau lantai 2, yang jelas kalau pembangunan rumah ini ya, terutama untuk lantai dasar, kalau seandainya instalasinya tersebut di dalam plafon mengalami kebocoran, pasti sangat diketahui, sangat mudah diketahui. Tetapi permasalahannya kalau seandainya
saat pembuatan instalasi, terutama untuk lantai bawah, lantai 1, untuk menuju titik-titik kerannya, entah itu titik kamar mandi, keran-keran di kamar mandi, entah keran di halaman, pas kebetulan ditanam di lantai, itu akan mengalami kesulitan untuk menentukan pastinya ada kebocorannya di sebelah mananya. Itu pasti memerlukan waktu yang cukup panjang gitu untuk memastikannya. Tetapi kalau seandainya pembuatan instalasi baik di lantai 1 maupun di lantai 2 gitu ya, dia punya pipanya ya yang menuju ke setiap keran-keran, instalasi utamanya ada di dalam plafon, itu tidak mungkin atau tidak akan sulit untuk mengetahui pasti kebocoran tersebut, karena akan langsung diketahui di plafon tersebut basah, ada kebocoran ya. Jadi sudah jelas perbedaan antara instalasi yang ditanam di bawah lantai dengan yang di plafon. Lebih sulit, lebih sukar atau lebih mudah diketahuinya ketika instalasi tersebut ada di dalam plafon ketimbang yang ditanam di bawah lantai. Tetapi sebelum memastikan, sedikit kami katakan dulu, kalau untuk yang lantai 2 ya, itu dijamin pasti instalasi ada di plafon ya, tidak mungkin ditanam di dalam coran, itu kebangetan banget. Kontraktornya kalau seandainya membuat instalasi itu dibarengin dengan cor lantai, itu keterlaluan banget sampai membuat instalasi seperti itu gitu ya. Tetapi yang semestinya itu berada di dalam plafon. Untuk yang lantai 2 itu berada di plafon, lalu menuju ke setiap titik-titik keran turun dari plafon itu gitu ya, dibobok di dinding gitu ya, di masing-masing keperluan di setiap titik-titik keran air ya. Jadi sangat mudah diketahuinya kalau semua instalasi itu ada di dalam plafon. Nah, sekarang ini permasalahannya adalah kedua jalur di lantai 1 dan lantai 2 berdasarkan pemeriksaan melalui stop keran yang ada di dak, dua-duanya mengalami kebocoran. Nah, tentu kalau seandainya dari instalasi yang bermasalah, pipa instalasi yang bermasalah, terutama yang lantai 2, harusnya ketahuan di plafon ada yang bocor ya. Kecuali kalau yang lantai bawah, kalau seandainya instalasi tersebut di bawah lantai. Tetapi kalau di lantai bawah pun sama instalasi tersebut ada di dalam plafon, seharusnya plafon tersebut mengalami kebocoran atau ada titik air keluar dari plafon itu ya, rembes gitu ya. Itu kalau dari instalasi. Oke, sebelum ke instalasi ya, sering banyak yang memprediksinya kurang detail. Dan ini pun kami sekedar baru feeling ya, karena pas kebetulan waktu kami memeriksa ini, kami belum bisa mengakses ke dalam rumah ya, untuk mengontrol titik letak kebocorannya, di mananya kami belum memiliki akses. Kenapa kami belum memiliki akses? Karena pas kebetulan kami juga mendengar sendiri ketika user ini berbicara dengan supirnya, pas kebetulan user ini sedang sakit. Jadi saya sebetulnya mau minta izin untuk memeriksa keseluruhan instalasi, terutama ke setiap keran-keran yang ada di dalam kamar mandi maupun ya pokoknya titik-titik keran yang ada di dalam rumah tersebut, baik di kamar mandi, dapur, pengguna mesin cuci atau segala macam. Kami mau minta izin itu jadi kurang enak ya, karena kondisi usernya juga lagi pas kebetulan lagi sakit. Jadi waktu kami pemeriksaan itu hanya di bagian luarnya saja, dan hanya bisa memastikan bahwa ke distribusi itu mengalami adanya kebocoran air walaupun tidak ada yang mempergunakan. Nah, langkah awal sebelum menentukan ke instalasi, ke pipa instalasi, kita bisa mengecek seluruh keran-keran, baik di dalam kamar mandi, di dapur, ya pokoknya semua titik keran kita wajib diperiksa. Siapa tahu
ada keran yang posisinya sudah mulai mau rusak, walaupun di posisi off, tetapi keran tersebut masih mengucur sedikit air. Itu akan mengakibatkan ke pompa pendorong tersebut cetak-cetik dengan durasi yang lumayan agak lama. Itu ya, sekitar 10 menitan karena sekitar 10 detikan karena kebocorannya emang kecil. Gitu ya. Lalu berikutnya piling kami berada di kloset. Nah, untuk di setiap kloset duduk, di sini kita perlu secara teliti memastikan bahwa kloset tersebut bocor atau tidaknya. Seperti apakah bocor yang dimaksud bocor di kloset? Seperti dalam video ini. Nah, ini adalah contoh dari kloset yang mengalami kebocoran. Jadi air dari bak penampungan kloset itu tetap ada sedikit mengalir ke pembuangan klosetnya seperti dalam video ini ya, kelihatan airnya bergerak. Bahkan kalau airnya yang jernih itu hampir tidak nampak sekali. Maka dari itu disinilah peran sebagai teknisi atau tukang wajib untuk secara detail memeriksa seluruh kloset. Kalau seandainya ada yang kejadian seperti dalam video ini, itulah sumber dari pompa tersebut cetak-cetek dengan durasi rata-rata 10 detik. Ya. Jadi sudah jelas, ini baru piling kami. Kami pilingnya belum ke instalasi karena dari sebelum-sebelumnya banyak yang ini ya, disebutnya itu kejebak ya. Padahal pompa tersebut selalu cetak-cetik ini ternyata ada kebocorannya itu di kloset. Jadi seal pelampung dia punya kloset itu sudah bermasalah. Gitu ya. Ketika di kloset tersebut seperti dalam video ini airnya bergerak. Itu salah satu sumber dari mesin air pendorong yang mempergunakan pressure switch selalu cetak-cetik dengan durasi 10 detik. Ya, durasinya jaraknya itu sekitar 10 detikan ya. Oke, itu saja informasi dari kami. Ini juga belum bisa kami tangani karena itu yang tadi kami katakan. Maksudnya itu belum bisa kami memeriksa secara maksimal karena kami belum bisa mengakses ke dalam rumah gitu ya. Jadi kalau tukang maupun teknisi gitu ya tidak bisa mengakses, mengontrol ke seluruh pengguna air di dalam rumah itu tidak dikontrol secara detail, itu sulit untuk memastikan apakah instalasi, apakah ada alat yang istilahnya mengalami sedikit bermasalah. Gitu ya. Jadi intinya untuk supaya permasalahan ini clear, tuntas, ya, dan mendapat satu kesimpulan apakah diinstalasi atau bukan, sebagai teknisi atau tukang wajib memeriksa, wajib mengakses ke dalam rumah, memeriksa semua pengguna air di dalam rumah, periksa seluruh keran-kerannya, baik di tempat cuci piring, intinya periksa semua keran air, terutama kloset. Yang sering kejadian itu karena hampir tidak kelihatan ya kebocoran di kloset itu, yang sering dialami itu adalah di kloset. Ini baru piling ya. Ini baru piling kami. Piling kami berada klosetnya bermasalah karena dua jalur di atas yang terpisah dan memiliki stop keran masing-masing baik ke lantai 1 maupun lantai 2, dua-duanya itu mengalami kebocoran. Tentu walaupun kami belum tahu, belum pernah mengakses ke dalam rumah, tapi piling saya, rumah user ini memiliki kloset duduk baik di lantai 1 maupun di lantai 2 ya. Mudah-mudahan piling kami ini bisa tepat ketika suatu saat kami sudah memiliki izin untuk bisa mengontrol, mengakses ke dalam rumah. Ya, hanya dengan cara itu. Tanpa cara itu,
permasalahan ini sulit untuk diatasi. Perlu diketahui, alat yang namanya flow switch ya, yang pernah kami pergunakan di komplek ini juga di user yang lain, itu saat pompanya mengalami cetak-cetiknya tersebut ketika dipergunakan mandi shower. Jadi saat mandi shower tersebut atau keran dikecilin, tidak dibuka full karena emang butuhnya tidak perlu gede-gede. Sementara shower walaupun dibuka full karena dia itu punya lubang-lubang yang kecil sehingga tekanan pompa itu tidak maksimal, airnya keluar sedikit tertahan, maka akan mengakibatkan pressure switch-nya tersebut cetak-cetik. Nah, dengan kejadian seperti itu, baru flow switch inilah yang bekerja mengatasi permasalahan pompa yang cetak-cetik. Hasil ke showernya itu airnya tersendat-sendat. Dengan ditambahkan flow switch, air tersebut di shower maupun dikecilin sedikit, maupun saat pengisian air tersebut ke bak kloset yang begitu kecil, pompa tersebut tidak akan mengalami cetak-cetik. Mati hidup, mati hidup. Perlu diketahui juga ya, kalau seandainya tanpa memakai flow switch, pompa hanya mempergunakan pressure switch, ketika air tersebut ingin atau akan mengisi tabung atau bak kloset, karena pengisian bak kloset tersebut memiliki standar lubang yang sudah ditentukan pihak pabrik, tapi dampaknya ke pompa tersebut cetak-cetik. Karena ibaratnya terbukanya itu tidak close, karena hanya memiliki lubang kecil. Terus yang kedua, saat mandi shower, karena shower itu memiliki lubang-lubang kecil, sehingga tekanan air yang dihasilkan dari pompa pendorong itu tidak full keluar, maka tertahan di situ, maka pompa tersebut juga cetak-cetik. Lalu yang berikutnya adalah saat kita memerlukan air tidak perlu gede-gede, buka separuh. Contohnya saat mau gosok gigi, mau berkumur di kloset di wastafel, sehingga tekanan pompa tersebut sedikit tertahan dan hasilnya ke pompa tersebut mengalami cetak-cetik. Dengan dipasangkan dengan flow switch, hal tersebut bisa teratasi. Oke, jadi sudah jelas fungsinya flow switch seperti apa. Tidak mungkin mengatasi permasalahan cetak-cetik mati hidupnya pompa diakibatkan adanya kebocoran. Oke, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.